Minggu 18 Februari 2024 ini diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, ini kisah kejatuhan manusia yaitu tentang manusia yang berdosa terhadap sesama. Nah, ini nih yang nas ini cukup ini ya, menarik juga, bukan cukup menarik, sangat menarik malah kakak-kakak. Karena ini dekat sekali dalam kehidupan adik-adik, anak-anak sekolah minggu, tentang bagaimana relasi mereka dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Tetapi juga kita harus berhati-hati karena Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 16 ini ada semacam apa? Konotasi apa? Yang keras gitu ya. Ada sesuatu yang keras di sana gitu. Dalam perilaku tokoh yang ada di dalamnya. Oke, kita langsung saja ya. Nanti kakak-kakak bisa baca ya, bisa renungkan lebih dalam secara pribadi tentang pasal ini. Ada 16 ayat di dalamnya. Nah, ada siapa saja di dalamnya? Ada Tuhan Allah tentu saja ya. Kemudian ada Kain dan juga ada Habel. Siapa mereka? Mereka ini adalah dua bersaudara. Mereka adalah anak Adam dan Hawa. Nah, Kain ini dia seorang petani, Habel seorang gembala. Apa yang dia gembalakan? Kambing dan domba. Nah, ada kasus di dalamnya. Nah, ada peristiwa besar yang terjadi di sana. Silakan berikutnya, Kak Titin. Apa kasusnya? Peristiwa apa yang terjadi di sana? Nah, eh, kakak-kakak, ibu bapak sekalian, eh, ketika kita membaca buku 3B jilid 1, nah di sana itu disampaikan banyak tafsiran gitu ya tentang bagaimana Kain, dia mendefinisikan Kain itu seperti apa sebagai sosok yang jahat, konotasinya di sana begitu, tentang Habel dalam konotasi yang uh, baik gitu. Tetapi bukan itu gitu. Suplemen sudah memberikan peringatan. Suplemen yang dibagikan kepada kakak-kakak di WA Group itu sudah memberikan penjelasan bahwa hati-hati loh ketika kita menyampaikan, jangan kita mendefinisikan sosok Kain sebagai seorang kakak tuh begini-begini, Habel sebagai seorang adik tuh begini-begini gitu. Nah, kita mau menyampaikan sesuatu seperti isi Alkitab, seperti apa yang dituliskan di sana, apa yang terlihat di sana tentang relasi kasih, tentang relasi persaudaraan, tentang bagaimana relasi Kain dengan Tuhan Allah, dan tentang bagaimana relasi Habel dengan Tuhan Allah. Nah, nas ini sekali lagi sensitif, mengandung unsur kekerasan yang tidak layak sebenarnya menjadi contoh, tidak layak menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, firman Tuhan hendak memperingatkan kita bahwa ya dosa senantiasa menghadang lah, begitu ya, seperti yang ada dalam suplemen 3B jilid 1 itu. Nah, lalu apa? Nih, bagaimana Kain? Nah, Kain ini dia seorang yang mempersembahkan hasil dari apa yang dia punya, dari pekerjaannya, hasil pertaniannya. Habel juga memberikan persembahannya. Apa yang Habel berikan? Ya, hasil dari dia sebagai seorang gembala gitu. Tapi dia memberikan anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Jadi Habel memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya, gitu ya. Nah, Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Nah, tetapi sayangnya, sedihnya, Kain tidak demikian. Bukan jenis atau benda atau nilai persembahannya yang menjadi persoalan di sini, bukan banyak sedikitnya, bukan itu. Nah, tetapi kita mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, berilah persembahan dengan sungguhan hati. Berilah persembahan dengan kejujuran, dengan ketulusan, memberikan yang terbaik. Nah, Tuhan tahu loh isi hati setiap orang yang memberikan persembahan. Tuhan tahu loh pikiran-pikiran manusia. Tuhan tahu loh isi hati adik-adik, isi hati kakak.
pikiran adik-adik, pikiran kakak. Nah, jadi berikan yang terbaik begitu dari apa yang kita bisa berikan, kita punya. Nah, lalu persoalannya adalah Kain menjadi panas hati. Dalam bahasa di ayat di Alkitab itu panas hati tertulis di sana. Nah, itu marah ya, geram. Lalu mukanya muram, dia menjadi sedih. Nah, tapi Tuhan juga sudah memperingatkannya, Kain hati-hati, jika berbuat tidak baik, maka dosa menantimu. Nah, tapi sayangnya Kain tidak mendengarkan suara Tuhan, Kain tidak mendengarkan peringatan Tuhan dengan baik. Malah dia merencanakan suatu kejahatan di sana. Dia merencanakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak boleh lakukan itu kepada adiknya. Ia membawa Habel ke padang. Lalu dia memukulnya. Lalu dia membunuhnya. Wah, sedih sekali apa yang Kain lakukan terhadap Habel. Ini tidak baik. Wah, Tuhan tahu loh peristiwa itu. Tuhan mencari Habel. Kain, di mana Habel? Di mana adikmu? Tahu tidak apa yang Kain lakukan? Dia berbohong kepada Tuhan. Dia jawab Tuhan begini loh. Aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Nah, ini apa ya? Kalau kita mau menarik kembali dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, bagaimana relasi persaudaraan antara kakak dan adik gitu ya, bahwa tidak boleh memukul ataupun saling memukul. Itu Tuhan tidak inginkan, apalagi melakukan perbuatan yang mencelakakan, seperti itu tadi ya, membunuh itu tidak baik ya, itu tidak boleh. Lalu bagaimana? Apa yang Tuhan lakukan? Karena Kain melakukan kesalahan seperti itu, dia menjawab Tuhan seperti itu, nah Tuhan memberikan hukuman kepadanya. Tetapi meskipun Tuhan menghukum Kain, nah nanti kakak-kakak sekali lagi ini harus dibaca ya, ayat di bawahnya itu ada beberapa ayat itu yang kita bisa lihat apa yang mau Tuhan lakukan kepada Kain dan seperti apa Kain, apa dampaknya ketika dia melakukan itu kepada adiknya. Nah, meskipun demikian, kita kunci begitu kita akhiri cerita itu bahwa Tuhan pun tetap menjaga Kain. Tuhan pun tetap melindungi Kain gitu ya. Meskipun ya dia menerima hukuman itu. Ada apa perbuatan positif, perbuatan negatif yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi dengan Kain dan Habel ini? Perbuatan-perbuatan positif yang baik-baik apa ya coba? Mengasihi Kak, misalnya ya, kita bisa memberikan kesempatan adik-adik sebagai respon apa yang mereka bisa dapatkan. Perbuatan yang baik, mengasihi, menjaga, melindungi, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, misalnya. Nah, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang Tuhan tidak sukai, marah, dendam, iri hati, kebencian, memukul, membunuh, berbohong. Nah, itu tidak baik ya. Nah, lalu buah hasil dari perbuatan jahat, buah dari kejahatan itu apa? Ada hukuman. Lalu apakah setelah melakukan kesalahan yang dia rasakan, dia tidak merasa damai sejahtera, dia tidak tenang, dia merasa ketakutan gitu ya. Nah, jadi itu ya. Oke, lanjut Kak Titin. Berikutnya. Nah, apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak? Sekali lagi ya. Nah, ini bagaimana nih di kelas nih, relasi persaudaraan, saling mengasihi itu ya. Yang mau kita garis besar utamanya itu yang mau kita berikan kepada anak-anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar. Nah, puji-pujian sama ya. Nah, ada catatan lagu. Nah, saya ada cek nih lagu tentang persembahan. Meskipun di situ di suplemen sudah baik begitu, sudah ada revisi perbaikan. Nah, tetapi di beberapa sekolah minggu ini masih ada terdengar kata-kata yang lagu persembahan ya. Persembahan kami sedikit sekali kiranya Tuhan. Nah, padahal pada minggu tanggal 18 Februari ini bukan tentang sedikit banyaknya, bukan kuantitasnya.
tapi pada kualitas persembahan yang mau diberikan. Jadi harusnya lagu itu dinyanyikan persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah. Nah, jadi seperti itu ya. Saya percaya deh kakak-kakak di tempat kakak-kakak mengajar setelah minggu pasti lagunya seperti itu ya. Pada hari ini. Nah, oke. Okay. Nah, berdoa itu seperti biasa ya, bisa lalu cerita. Sekali lagi hati-hati ya dalam menyampaikan cerita, bukan bukan apa bukan tafsirannya yang mau kita sampaikan seperti yang ada. Nanti sekali lagi baca dengan perhatikan kembali suplemen untuk tanggal 18 Februari ini. Lalu hati-hati karena ini konten yang sensitif ya berkaitan dengan kekerasan itu tadi. Katakan, tegaskan bahwa itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Lalu penegasan juga kalau mau pakai tentang hormatilah orang tuamu, kemudian jangan membunuh, nah itu bisa sebagai penegasan ya dari firman yang mau disampaikan. Gambar cerita sekali lagi sudah ada ya kakak-kakak, ada dalam suplemen. Ayat hafalan, nah boleh dibacakan Kejadian pasal 6, Kejadian 4 ayat 6 tentang firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, tetapi cara guru menyampaikan ayat emas ini, ekspresinya. Jadi kita bisa dengan wajah yang marah lalu sedih. Misalnya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, jadi apa itu ya cara kita menyampaikan ayat emas ini kepada anak-anak. Gitu. Nah, aktivitasnya membuat karakter wajah, senang, marah, itu ada di suplemen, sudah tersedia. Lalu ada evaluasi di buku 3B jilid 1 pada halaman 32. Bagaimana kelas tengah nih? Sama ya, puji-pujiannya juga, di situ juga lagu persembahannya juga ada. Kemudian berdoa, nah ceritanya sekali lagi sama, disampaikan dengan hati-hati. Lalu apa yang bisa kita tegaskan kembali, apa yang boleh dan tidak boleh begitu dilakukan. Bagaimana memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, sukacita, memberikan yang terbaik. Nah, memberikan yang terbaik juga hidup kita ini juga. Jadi kita bisa berikan penjelasan untuk kelas tengah bahwa hidup kita, pikiran kita, hati kita bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, jadi apa yang kita lakukan setiap hari, perbuatan-perbuatan yang baik, itu adalah persembahan kita yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Oke, itu untuk kelas tengah. Gambar cerita sudah tersedia di suplemen. Ayat hafalannya juga sudah ada, Kejadian 4, ayat 4. Aktivitasnya, nah permainan, tentang persahabatan atau persaudaraan. Nanti bisa lihat di suplemen, evaluasinya juga ada di buku 3B jilid 1 pada halaman 32. Lanjut, bagaimana dengan kelas besar? Nah, apa yang hendak kita sampaikan untuk kelas besar berkaitan dengan relasi persaudaraan yang saling mengasihi ini, cerita firman Tuhan disampaikan sekali lagi ya, ini lebih pada konteks anak-anak kelas besar nih berdiskusi gitu tentang relasi. Mereka diberikan kesempatan membaca, kemudian kita bisa bertanya, apa yang mereka pahami? Persaudaraan seperti apa yang terjadi antara Kain dan Habel? Nah, jadi setelah mereka membaca, mereka akan bercerita begitu. Jadi kita memberikan kesempatan supaya mereka berani menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari bacaan Alkitab pada tanggal 18 itu. Nah, lalu bagaimana memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan? Ya, itu juga menjadi bagian yang bisa didiskusikan. Nah, kalaupun gambar bercerita, karena di sini diminta menyediakan gambar mesbah untuk kelas besar sebagai tempat untuk memberikan persembahan. Nah, seperti apa gambar mesbah itu? Nanti kakak-kakak bisa lihat pada suplemen. Ayat hafalannya boleh dari Kejadian pasal 4 ayat 7, lalu aktivitas, diskusi, dan evaluasi. Nah, lalu untuk evaluasi atau aktivitas, saya menawarkan nih kakak-kakak,
dalam aktivitas dan refleksi. Nah, tapi ini tergantung waktu ya kakak-kakak. Cuman ini sayang, menurut saya sayang kalau dilewatkan gitu ya. Sebagai bentuk respon berbuah. Bagaimana anak-anak kelas besar berbuah, dampaknya apa setelah mereka mendalami tentang peristiwa pada kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini. Kita tentu menyediakan kertas tulis, alat tulis, dan amplop tentu saja. Karena tanggal 14 ini kan biasanya kelas besar tuh udah ngerti loh Valentine's Day, hari kasih sayang. Nah, jadi momen itu yang bisa kita pakai dalam suasana kelas ini ya kakak-kakak semua. Adik-adik diberikan kesempatan menulis hal-hal yang baik. Boleh dia mau tulis tentang kakaknya kah, tentang adiknya kah, semua hal-hal yang baik-baiknya. Jadi bukannya negatifnya ya, bukannya tidak baik. Apa yang mereka sukai dari kakaknya, atau apa yang mereka sukai dari adiknya. Nah, tetapi situasi di sekolah minggu, anak-anak kan tidak semuanya punya kakak, tidak semuanya punya adik. Mungkin saja ada yang jadi anak tunggal gitu ya. Kita bisa berikan kesempatan kepadanya. Dia boleh menuliskan kebaikan teman atau kebaikan sahabat di kertas itu. Bolehlah 5 menit, paling lama 10 menit. Jadi apa yang mereka tulis itu baik, baik, kata-kata, dia mau kasih lope-lope juga